yang mengingatkan kami bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik kami karena Kristus. Ajarlah kami bersuka cita di hari kemenangan itu. Berikan kami hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, sehingga kami bisa mentransformasi kehidupan kami dan mentransfernya di dalam kehidupan orang lain, mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Sebuah lagu yang sangat baik hari ini saudara, yaitu Yesus pimpin, ku mau ikut. Ya, sebuah lagu yang sangat baik yang dikarang oleh John Snow, saudara. Ini dikarang di dalam sebuah pergumulannya, lalu kemudian dia menemukan bahwa hanya bersama Yesus dia mengalami kebahagiaan yang sejati, meskipun dia mengalami duka dan berbagai tantangan hidup, tetapi dia berkata, bagi Tuhan disitulah aku mendapatkan pertolongan yang pasti. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku dengar Tuhan memanggil. Karena apa? John Morris itu mengetahui bahwa kalau Tuhan sudah menolong dia, maka dia rela menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan bait ketiga dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku menyerahkan diriku. Katakan ku menyerahkan.
mau menyerahkan diri atas panggilan-Mu Bapa. Meskipun susah dan duka, aku tetap mengikut Engkau. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, menyerahkan ibadah kita ini atas pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersukacita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita membesarkan nama Dia. Dan mari kita merayakan kenaikan hadirat Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan, sembah dan puji Dia.
Di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersyukur merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita, memohon ampun kepada Tuhan. Yang lagi-lagi Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, kita boleh diberikan kelegaan, boleh diberikan pengampunan. Dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita boleh bersembunyi di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersembunyi. Tuhan tahu isi hati kita, pikiran kita, dosa yang telah kita lakukan. Mari kita memohon ampun. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh datang bersama-sama Tuhan untuk merayakan kenaikan-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau naik ke surga bukan meninggalkan kami, melainkan Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada Engkau Bapa. Ya Tuhan, berilah kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh keterbatasan Bapa. Kami adalah manusia yang penuh dosa Bapa. Seringkali menyakiti hati Engkau Tuhan, seringkali mengecewakan Engkau Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Bapa. Ampunilah setiap kami Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan kami ke dalam tangan Bapa. Biarlah di waktu yang singkat ini Tuhan, kami boleh benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami benar-benar boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan dengan segala puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Boleh itu merupakan dari hati kami yang tulus Tuhan untuk memuji Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Sekali lagi, shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Saya kena percaya setiap kita datang pada pagi hari ini dengan penuh sukacita untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita katakan merayakan. Yesus
firman Tuhan. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit untuk menyerukan nama Tuhan Yesus lebih dahsyat. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Luar biasa, penuh dengan sukacita semua. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, berikan Tuhan kita. Yang penuh dengan belas kasih.
inilah seluruh hati kami di hadapan-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Bapa di dalam surga, inilah satu kerinduan hati kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui hidup yang Engkau masih beri di dalam kehidupan kami boleh semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang adalah kekuatan kami, boleh menuntun kami, menopang kami, agar kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, setiap kami boleh semakin diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar boleh dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga kami dapat memahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami dapat meresponi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang saat ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nanti kita akan baca secara bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, dan kita sambung lagi di Filipi 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Kita akan baca secara responsorial, secara bertanggapan. Dan nanti saya akan mulai dari ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pasal Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Sudah ketemu ya? Sudah ada di depan juga. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-13. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ayat 20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih menjadi pelaku firman-Nya yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk di dalam tema spesial di hari peringatan kenaikan Yesus, yaitu kita memiliki hati misi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tema hari ini, maka paling tidak tema ini sudah menghantar kita kepada pesan daripada Tuhan Yesus itu sendiri sebelum Dia naik ke surga. Ya, pesan itu sangat jelas kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1
Itu ayat yang ke-8 tadi. Bagaimana pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dan perhatikan di sini, isu sentral dari ayat yang sudah kita baca ini adalah di mana pada saat Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pada saat itu Tuhan Yesus mengajak para murid supaya mereka memiliki hati misi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus dengan gamblang menyampaikan pesan ini, maka ini sebenarnya adalah satu amanat kepada murid-murid dan juga amanat kepada kita yang saat ini mendengar firman Tuhan ini, yaitu supaya kita ini bisa memiliki hati misi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, hati misi itu seperti apa sih? Memiliki hati misi itu seperti apa? Nah, untuk memahami memiliki hati misi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka sebenarnya terlebih dahulu kita juga harus mengerti hati misi itu adalah hatinya Allah. Hati misi itu adalah hatinya Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam proses penciptaan, firman Tuhan berkata, menjelaskan di dalam Kejadian 1 sampai pasal yang kedua, bagaimana saat proses penciptaan Tuhan sudah memiliki hati misi. Dengan apa? Pada saat manusia sebelum diciptakan, Tuhan sudah apa? Sudah menyediakan segala sesuatunya. Pada hari yang pertama Tuhan sudah menciptakan apa? Menciptakan terang, cakrawala, bintang-bintang, ya, benda-benda penerang, disiapkan semuanya, bahkan tumbuhan dan segala sesuatu diciptakan terlebih dahulu. Dan baru setelah semuanya siap, manusia di hari terakhir diciptakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini dengan jelas kita lihat bagaimana kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir, kenapa tidak di hari ke depan. Jelas, alasannya sangat jelas, yaitu karena Tuhan mau mewujudkan misi terbaiknya, yaitu apa? Supaya manusia yang dikasihinya ini menerima hari-hari baik dalam kehidupannya, supaya manusia bisa menikmati hidupnya, dan supaya manusia bisa hidup damai dan juga dipenuhi oleh sukacita surga. Itu misi Tuhan. Dari awal penciptaan manusia, Tuhan sudah memberikan misinya bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menariknya di sini adalah misi itu juga menjadi misi Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Pada saat firman Tuhan berkata kepada Abraham, pada saat Tuhan menaruh hati misi di dalam Abraham, bagaimana saat Abraham harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 12 ayat yang kedua, di sana Tuhan menaruh dalam hati Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di sini kita lihat bagaimana perintah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini adalah satu pemaknaan untuk memiliki hati misi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan hal yang menjadi poin penting dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan bahwa kita dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Artinya apa? Kita harus menjadi garam yang menggarami dunia ini, sehingga kita punya makna yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi saat kita juga diharapkan menjadi terang dunia. Artinya apa? Kita harus menjadi manfaat bagi orang lain. Di tengah kegelapan, kita menjadi terang, meskipun itu mungkin kecil, tapi itu sangat bermakna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah hati misi yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jadi Tuhan Yesus pada saat berkata kamu adalah garam dan terang dunia, menjadi garam dan terang di sini berbicara
tentang apa? Tentang hati misi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, ya, lagu yang sangat baik dan bagus. Tolong ditampilkan sebentar ya. Coba kita mau lihat di sana. Kalimat demi kalimat, kalau kita perhatikan kalimat yang pertama, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih makna dari kalimat ini? Berikanku hati seperti hatimu. Ini mengandung hati misi ya. Ini adalah bagian dari misi Allah ya. Bagaimana berikanku hati? Hati Tuhan itu seperti apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Jika kita berkata berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, artinya apa? Kita memiliki hati misi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang penuh dengan empati, dan orang-orang yang semakin tidak tega ketika melihat orang-orang lain menderita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba mari kita menanyakan di dalam hati kita. Sudah boleh ditutup. Coba kita tanyakan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Apakah selama ini kita sudah gelisah? Apakah kita saat ini menjadi orang-orang yang tidak tega? Atau kita menjadi orang-orang yang tidak empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin saat ini mereka kelaparan, mungkin saat ini mereka menderita, mungkin saat ini mereka merasa sendirian, mungkin selama ini mereka terpinggirkan. Coba tanya di dalam hati kita masing-masing, apakah kita merasa gelisah atau kita biasa-biasa saja? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita pernah mendengar kisah tentang John Sung. Siapa itu John Sung? John Sung adalah salah satu misionari yang ada di Asia. Dia adalah seorang dari keturunan Tionghoa. Bagaimana kehidupannya yang luar biasa. Di masa mudanya dia mengambil kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil, dan banyak jiwa yang dimenangkan buah dari pelayanannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat biografi daripada John Sung di masa mudanya, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Seorang muda yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Dia dikatakan bahwa dia ini menempuh pendidikan selama 5 tahun untuk mendapatkan gelar PhD-nya. Hanya butuh waktu 5 tahun di bidang kimia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Di bidang kimia hanya 5 tahun dia sudah bergelar doktor. Tentu saja ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dimilikinya, karena dia adalah seorang anak muda yang sangat cerdas. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita lihat di sini, di dalam kecerdasan yang dia miliki, sebenarnya dia punya potensi untuk bisa hidup sukses, meraih kesuksesan di luar sana. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia ternyata mengambil kesempatan untuk menjadi seorang hamba Tuhan di usia muda. Sebenarnya dia punya modal untuk bisa hidup sukses di dunia sekuler, tetapi dia mengambil satu kesempatan di mana dia pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia begitu peduli dengan orang lain. Dia mau banyak orang diselamatkan. Dia peduli dengan keselamatan orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana dia rela meninggalkan segala kenyamanan hidupnya, dan semuanya itu dia tunjukkan karena apa? Demi kepeduliannya kepada sesama. Inilah hati misi yang dimiliki oleh John Sung pada saat itu. Firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hari ini adalah kisah daripada Rasul Paulus. Ya.
kisah daripada Rasul Paulus yang dia saksikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini dan memperhatikan bahwa ini adalah satu kesaksian Paulus saat ia ada di dalam penjara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai 20 tadi, kita melihat di sini dari kesaksian Paulus, dia mengatakan bahwa meskipun dia ada di dalam penjara, tetapi dikatakan dia bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penjara pada zaman dahulu sama penjara pada saat sekarang tentu saja sangat berbeda. Penjara pada zaman dahulu adalah sebuah momok. Jika orang masukkan ke dalam penjara, itu mereka sangat ketakutan, gitu ya. Mereka sangat ketakutan, itu adalah momok bagi mereka. Karena apa? Penjara pada zaman dahulu adalah penjara yang sangat menakutkan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana pada saat Paulus di penjara, pada saat dia bersama-sama dengan Silas dalam Kisah Para Rasul, kita lihat bagaimana dia di penjara, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, mereka tidak bebas bergerak. Bahkan kalau kita lihat yang dialami oleh Paulus ini di dalam penjara, Paulus mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dia dipukul, bahkan dia diadu dengan binatang buas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penjara pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang tentu saja berbeda. Penjara pada saat sekarang orang enak aja ya, bisa makan, tidur, kerja ya salah kerja. Orang semua di luar juga kerja, mereka juga kerja. Tapi mereka bisa makan, nyaman. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya ingat pada saat musuh pelayanan di Nusa Kambangan, pada saat pulang ceritain ternyata ada orang yang senang tinggal di penjara. Waktunya sudah pulang, gak mau pulang. Katanya daripada saya pulang saya gak punya keluarga, lebih baik saya tetap di dalam. Saya lebih enak di sini daripada saya di luar. Akhirnya di sana dia dikasih apa? Dikasih lahan untuk berkebun. Lebih enak kan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perbedaan penjara zaman dahulu dan penjara pada saat sekarang. Nah, tapi pada saat itu Paulus meskipun di dalam penjara, di dalam penganiayaan yang harus dia alami, dia tetap bersukacita. Ya, bahkan kalau ada seorang penulis pernah menceritakan bahwa penjara tempat Paulus dipenjarakan ini adalah penjara yang gelap, ya, seram, bahkan bau mungkin ya. Bau, dan bahkan dia tangannya diborgol, nggak bebas kemana-mana, dan dia selalu diawasi karena Paulus ini dianggap orang yang membahayakan pemerintah Romawi pada saat itu. Karena apa? Dia gencar memberitakan Injil, dia peduli dengan orang lain supaya orang lain selamat dan menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membuat Paulus bersukacita? Yang membuat Paulus tetap bersukacita meskipun ia ada di dalam penjara adalah karena dia punya hati misi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah dari Paulus ini, kita belajar bahwa hati misi itu adalah kerelaan hati untuk menderita demi tercapainya misi Allah bagi keselamatan orang lain. Jadi hati misi itu adalah kerelaan menderita supaya orang lain bisa selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Paulus rela menderita demi kebaikan orang lain. Paulus rela berkorban, mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain. Tapi sebenarnya mengorbankan diri demi kebaikan orang lain itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Tentu saja sesuatu hal yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan di Twitter. Ada seseorang yang mungkin namanya tidak perlu saya sebutkan. Di Twitter itu ada sebuah kalimat yang sangat menohok saya. Di situ ada sebuah kalimat begini: satu ibu bisa merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat ini sangat-sangat menohok. Kenapa? Satu ibu bisa merawat 10 anak,
tetapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Di Twitter ini sebenarnya sangat mengingatkan saya tentang sebuah kisah seorang ibu yang ada di sebuah daerah gitu ya. Dia ini hidup sebatang kara. Apakah dia tidak punya anak? Dia punya anak. Tetapi di usianya yang sudah lanjut, ibu ini hanya tinggal sendirian. Anak-anaknya nggak tahu kemana. Terus hal yang sangat menyedihkan lagi adalah ibu ini bukan hanya tinggal di rumah sendirian, tetapi rumahnya kalau dibilang orang sudah tidak layak disebut rumah. Bahkan gubuk pun tidak layak dibilang gubuk. Karena kalau gubuk di Jawa itu masih ada dari pohon itu ya, pohon kelapa apa daun kelapa itu anyam-anyam gitu masih bagus gubuk. Bahkan bisa untuk tidur istirahat nyenyak. Tapi ini enggak. Ya kalau hujan bocor di mana-mana. Biliknya itu dari bilik bambu, itu pun juga udah banyak bolong-bolong karena udah dimakan usia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat saya melihat ini, ya, teringat akan seorang ibu ini, saya bilang luar biasa. Seorang ibu, dia punya anak-anak, tetapi ternyata di masa tuanya dia hanya sendirian, tidak ada yang menemani, bahkan rumahnya pun sudah reot, bahkan juga mungkin baunya dia udah kemana-mana. Karena apa? Ya, dia sendirian, bahkan dia udah nggak bisa berjalan jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saya mau ceritakan di sini bukan soal ibu ini ditelantarkan saja, tetapi dari kisah ibu ini membuktikan kepada kita bahwa tidak mudah bagi manusia untuk menderita bagi orang lain. Kalau ibu bisa menderita bagi anak-anaknya, belum tentu anak-anaknya mau menderita buat orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi manusia untuk menderita bagi orang lain. Nah, hal yang lebih spesifik yang saya pikirkan ketika membaca kisah ini adalah membuat saya bertanya, seandainya di sana ada kehadiran orang percaya, mungkinkah ibu ini akan terlantar? Seorang ibu yang terlantar sendirian, makan pun harus dibantu oleh tetangganya. Kadang-kadang pun juga dia harus menahan lapar karena apa? Tidak ada yang memberikannya makan, tidak ada yang membawakannya makan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkinkah ya seandainya di sana ada kehadiran orang percaya, mungkinkah ibu ini masih terlantar? Bisa iya, bisa tidak. Seandainya ada orang percaya yang punya hati misi, pasti ibu ini terselamatkan. Paling tidak dibawa ke panti sosial, betul ya? Paling tidak ya tetangganya bergotong royong, paling tidak bikinin gubuk yang agak lebih baik. Ya, karena saya dulu pernah melihat di tempat kami, di tempat saya di Jawa, ada seorang yang pernah hanya hidup sendirian. Anaknya memang dia nggak punya anak, dia nggak pernah menikah, dia nggak punya anak, dia nggak punya keluarga, dia hanya sendirian. Suatu saat dia udah tua, rumahnya sudah belum mau roboh ya, rumahnya udah usang lah gitu ya. Tapi akhirnya tetangga mereka bergotong royong membikinkan bilik yang tempatnya untuk dia berteduh, karena dia nggak mau tinggal sama orang lain. Dibikinkan bilik yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini ya, kehadiran orang percaya yang memiliki hati misi pasti bisa membuat ibu ini tidak kontrol. Nah, kisah ibu ini merupakan salah satu kisah yang menggambarkan dunia sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang kelaparan. Di sekitar kita ada banyak orang yang kesusahan. Mungkin kita lihat mereka baik-baik aja, tapi saat di rumah gak ada beras, segenggam pun gak ada. Mungkin mereka sedang merasa sendirian. Karena apa? Dia merasa diri paling kecil, merasa diri paling terhina, gak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak di antara mereka yang memiliki beban yang sangat berat. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan hadir di sana? Apakah hati kita masih
tidak tega melihat penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan di luar sana, mungkin di dalam komunitas kita ada di antara saudara-saudari kita yang sedang mengalami situasi yang sama. Mungkin ada di antara mereka saudara seiman kita yang sedang kalut karena himpitan ekonomi. Mungkin ada di antara saudara-saudara seiman saat ini sedang bergumul tentang keluarga, bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Ada yang sakit dan merasa sendirian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita bisa untuk menghibur mereka? Apakah bisa kita menjadi jembatan kasih Allah bagi mereka? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dengan Tuhan, hari ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kembali kepada kita, supaya di dalam kehidupan kita memiliki hati misi, kita memiliki perasaan empati kepada orang lain, kita memiliki hati yang mau rela berkorban bagi orang lain, supaya kita memiliki hati yang mau berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau melalui firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita memiliki hati misi, menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Caranya bagaimana? Caranya mungkin sangat sederhana ya. Mungkin kita tidak punya uang untuk membantu mereka, mungkin kita tidak punya materi untuk berbagi kepada mereka, tapi kita masih punya mulut kan? Kita bisa menghibur mereka, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa merangkul mereka, bahkan kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan mereka. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita, memberi kita kelebihan, kita bisa memberikan mereka mungkin beras 2 liter, beras 5 liter, semampu kita lah gitu ya. Kita bisa bantu mereka, kita bisa kasih Indomie mungkin, kita bisa bagi sayur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat sederhana bukan? Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita memiliki hati misi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita sudah diingatkan untuk kita boleh memiliki hati misi. Biarlah setiap kita yang di tempat ini, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini, firman Tuhan mengajar kita dan kembali mengajak kita supaya kita memiliki hati misi, sehingga kita boleh menjadi jembatan kasih Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam komunitas kita, di lingkungan kita. Kita lihat orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan, hadirlah untuk mereka, jadilah berkat bagi mereka. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana di dalam menjalani hari-hari kami ada banyak hal yang kami mungkin belum melakukan, tetapi melalui firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, Kau sudah mengingatkan kami agar kami boleh memiliki hati misi, sehingga kami yang mungkin tadinya kurang peduli, kami menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang empati, dan kami boleh menjadi orang-orang yang rela berkorban bagi saudara-saudara seiman kami, bagi tetangga kami, bahkan bagi keluarga kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah kami selagi kami masih hidup, selagi kami masih diberikan kesempatan di dunia ini. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, memiliki hati misi, sehingga firman-Mu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu terus hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Terima kasih GWD yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai respon firman Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan 15 menit.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan rasa syukur kita. Hari ini persembahan dilakukan 2 kali, yaitu untuk kas dan diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat melakukan transfer di rekening BKBJ Regency seperti yang ada di wakil gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengedarkan kantong kolektor, mari kita naikkan pujian tidak nama yang sama. Ku
syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan. Kami tahu Bapa, apa yang telah kami beri Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kami terima daripada Engkau Bapa. Namun Tuhan, Engkau lihat hati kami Tuhan untuk dengan sungguh Tuhan untuk memberinya Bapa. Ajarkanlah kami selalu Tuhan untuk selalu memberi Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau berkati persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa, dan menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan untuk mengelolanya Bapa. Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, Engkau memberikan rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik Bapa. Dan Engkau berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu Bapa. Engkau berkati pekerjaan, usaha, ekonomi mereka Bapa. Dan bahkan pada saat ini Tuhan, jikalau ada umat-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam pergumulan Bapa, dan dalam pekerjaan dan apapun itu Bapa, biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Engkau selalu memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Bapa di surga, hari ini firman-Mu bertanya kepada setiap kami. Apakah kami masih memiliki hati misi seperti hati-Mu yang berbelas kasih? Apakah kami hadir untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan? Apakah kami hadir untuk menjadi penghibur yang memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah karena pergumulan hidup? Tuhan, ajarlah kami, Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi jembatan kasih-Mu, mulai dari komunitas kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami peduli seperti hati-Mu yang peduli. Biarlah hati kami digelisahkan untuk mengasihi dan mencintai dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan iman kami agar kami menjadi garam dan terang sebagai jembatan kasih-Mu untuk membawa kemuliaan bagi Engkau Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat, Engkau juga memberkati mereka, membuka pintu-pintu berkat dalam hidup mereka, agar ketika mereka diberkati, mereka juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin langkah kami
di dalam mengiring Engkau, memberkati setiap kami, menuntun langkah kami, dan khususnya Tuhan kami berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, bahkan memberkati rumah tangga mereka. Jikalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa, biarlah Allah yang terus memelihara kasih setia-Mu di dalam hidup kami, memelihara anugerah-Mu di dalam hidup kami, memelihara iman yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, sehingga ketika Engkau datang dan Engkau menyapa kami sebagai orang yang beriman dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, milikilah hati misi, maka engkau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, maka kesetiaanmu diperhitungkan oleh Tuhan, baik di dalam hidupmu, di dalam kehidupan keluargamu, dan juga keturunanmu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta gereja, tadi waktu semu itu menantang kita, apakah kita masih memiliki hati misi, atau kira-kira di sana orang yang terlantar itu, kalau ada kehadiran kita mereka masih terlantar, saudara. Bapak Ibu, hati saya tersentuh. Kenapa? Saya ingat dulu itu sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 7-8 tahun yang lalu, saudara. Itu saya memiliki kenalan saya itu sedang sakit. Bapak Ibu tahu, jaraknya agak jauh. Lalu kemudian Bapak Ibu tahu sekitar setengah jam perjalanan. Waktu itu Bapak Ibu dia sedang sakit. Waktu itu saya akhirnya pergi berkunjung ke rumahnya. Waktu berkunjung ke rumahnya, Bapak Ibu dia sudah mengalami kelemahan tubuh yang sangat dahsyat. Bapak Ibu tahu, saya pulang, saya sebenarnya mau balik ke sana lagi untuk membawakan makanan kesukaannya. Makanan kesukaan itu sate. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya balik ke sana lagi, ternyata teman saya ini sudah meninggal. Di situ saya terharu sekali. Saya bilang, Tuhan, ketika ada kesempatan, saya kadang-kadang mengabaikan kesempatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun mati lampu tapi mikrofonnya hidup. Ini mukjizat atau miracle? Sama saja kan? Bapak Ibu tahu, ketika kita diberi kesempatan, Bapak Ibu jangan menahan kesempatan itu. Kalau kita melihat saudara kita, siapapun yang sedang membutuhkan, Bapak Ibu, kalau memang kita punya, berikanlah. Karena Bapak Ibu, orang yang membutuhkan pasti terhibur dengan apa yang kita berikan.
Bapak Ibu jangan takut, Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Bila salam sebelah kiri sebelah kanan, katakan jadilah berkat. Ya, jadi berkat. Jangan terima berkat terus, jadi berkat. Kita mendengarkan warta gereja, tapi yang warta siapa? Lagi di luar pewartanya. Oke, puji Tuhan ya. Coba dipanggil yang warta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita mendengarkan warta gereja. Shalom semuanya, selamat siang. Kita masih beruntung nih, mati lampu. Kalau dicabut kan lebih parah lagi ya. Saya akan membacakan laba BP, MP, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan semua berkati. Yang pertama, kotak PPG dihimbau kepada jemaat untuk terus mendukung kegiatan kotak PPG. Mendukungnya saya hati. Dihimbau kepada jemaat untuk terus memberi dan mengisi kotak PPG. Untuk dana renovasi gereja GKBJ Regency, jumlah pemasukannya itu dapat dilihat di warta gereja yang akan dibagikan di grup WA. Kedua, gerakan kasih. Diberitahukan kepada jemaat bahwa sesuai visi gereja kita untuk menjadi berkat bagi masyarakat, maka pada bulan ini kita memiliki program berbagi kepada panti jompo atau lansia yang ada di pojok di bawah pembinaan Pendeta Yonatan. Dulu kembali kita di sini ya. Bantuan dapat dipilih salah satu. Yang pertama, beras 3 kilo atau 5 kilo. Nah ini pilih WA nih. Willy boleh nggak saya ngasih 5 karung? Boleh. Ya. Yang kedua, Indomie 10 bungkus atau 1 dus. TV WA lagi. Boleh nggak saya ngasih 10 dus? Silakan. Oh. Dan yang ketiga tuh uang. Kalau uang tidak ditentukan. Beras dan Indomie, uang dapat diserahkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei, 26 Mei dan Minggu 29 Mei kepada Ibu Ocha. Selanjutnya, dana abadi diberikan kepada seluruh jemaat Regency bahwa pendaftaran di dana abadi akan segera ditutup batas akhir Mei. Saat ini jemaat yang sudah mendaftar sebanyak 120 orang. Bagi jemaat yang sudah mendaftar, jangan lupa iurannya harus dibayar itu mulai bulan Juni. Pembayaran batas tanggalnya itu tanggal 10 setiap bulan. Bagi jemaat yang belum jelas, silakan menanyakan kepada hamba Tuhan atau kepada Ibu Ocha, itu Majelis Misi dan Diakonia. Yang keempat, apakah di antara kita ada yang baru pertama kali hadir? Gak ada ya jemaat yang setia. Selanjutnya, yuk kita untuk supaya kita datang terang, kita bangkit sendiri, kita membacakan visi dan misi. Yang pertama kita baca misi ya. 1, 2, 3. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misi setia mengikuti KBC dan ibadah raya. Komitmen melakukan LDM.
Data lainnya dapat dilihat di WA grup GKBJ Regensi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu.